Bener ini tempatnya, Bu. Ini salah katanya. Mana bener itu? Mana sejak kapan ini? Dari 2006. 2006. Bahkan matras, tapi kami prosesnya masih setengah jadi seperti ini. Nanti dipres, diikat, terus dikirim ya. Operasi Masih ring setengah ya. jadi. Kapasitas apa? Dia pos apa dia? Kurang lebih kontaineran, tergantung cuaca, bahan baku itu Pak. Biasanya paling 4 kontainer per bulan. Ya, Kirimnya ke Surabaya, ke Cina. terus ininya raw materialnya dari mana? Raw materialnya dari dekat-dekat sini. Oh, dari Semarang, Oke. jaringan. Oke, karena ini kan barang sebenarnya kan limbah, jadi bahan bakunya murah dan sudah harus seefisien mungkin kerja. Tinggi Lagi depan itu penggilingannya. apa ya? Bapak Tiang, Pak Oh, Tersangka. ada Maaf nih, yang ada ini ada beberapa pihak luar. dan dia menunjukkan Jadi berapa itu? Jual
2-3 jam. Sampai kering ya? Iya. Ya harganya lebih, value-nya lebih tinggi. Ya sama kayak coklat itu lebih apa, kalau udah ada di fermentasi ya. Iya. Itu jadi apa nih kan mesinnya kalau begitu? Jadi seperti ini, seperti batako. Seperti ini pokoknya. Dipres aja. Nanti di luar dikasih air, mengembang dia. Dia kayak spons. Ini pokoknya. Iya. Itu yang biasanya diolah jadi gini. Oh jadi lebih tinggi nilainya ya dibanding cuman itu ya, cuman kilo-kiloan yang 2.800 itu pun. Jadi Surabaya ngolahnya langsung? Di Cina yang ngolah seperti ini. Enggak, maksudnya dikirim ke Surabaya kebutuhan dalam negeri. Dia ekspor dari enggak? Surabaya ke Cina. Oh. Seaportnya di sana karena tiang nggak lewat benua, Oh gitu. lewat Perak. Publik ini 5.000 jadi ini. Jadi apa produknya jadi begini aja ya? Iya. Di Jemberana yang punya pabrik seperti yang di Pengambangan cuma berapa? Pengambangan, Balut, Sarung Putih, 3. Tiga-tiganya investor luar. Saya murni 100% Bali di sana, Korea, yang Pengambangan, yang di Balut orang Jawa, Oh gitu. Banyuwangi. Mereka ada mesin semua. Mereka ada mesin semua. Yang lebih lengkap itu yang di Pengambangan orang Korea. Iya, kalau sudah jadi produk yang lebih mahal kan. Iya. Ada mesinnya yang khusus. Ini apa ini? Itu tajam untuk vanili, media tanam sulur ke atas. Kebutuhan lokal ya? Kebutuhan lokal. Banyak jadi petani mungkin dari corona. Iya, ya, vanili ya, di Beleng banyak ya. Beleng Banyak. Banyak Beleng. Kebun yang nggak diurus sekarang diurus setelah corona. Jadi kebutuhan ini kebutuhan lokal ya. Iya. Sebenarnya ini juga lokal karena ya ini ada yang bikin pupuk, campuran pupuk, media tanam, persemaian. Jadi pangsa pasar itu gimana? Kapasitas produksinya meningkat karena kan kalau sebelum Covid kan hanya untuk keluar Bali sebagian besar. Makin kan ada pembagian untuk Bali. Kapasitas lebih besar atau kapasitas yang sama cuma dibagi aja? Dibagi. Karena kemampuan koperanya cuma segitu aja ya. Pupuk fibernya. Maksudnya dari bahan bakunya cuma seputaran Mendoyo aja. Oke, ya. Gak apa-apa, Bapak nggak ada. Saya mau pipas. Oh gitu. Izin, apa-apa santai aja. Yang tempatnya seadanya. Posisi belum. Lihat, tuan rumah. Ya santai aja, ini ngobrol dulu ya. Oke, yang nyampaikan aspirasi sudah ya. Ibu di sini ya. Pak Kapolsek ya. Ya kita mulai mantan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, peserta dari rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang sampaikan Panganjali Umat Om Swastiastu. Terima kasih kehadiran dari Bapak Pimpinan dari Dinas Koperindak Jembrana, Koperindak Koperasi ini ya, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Jembrana. Kemudian Bapak Kapolsek Mendoyo, terima kasih sampun hadir. Para pejabat di sini menten dari Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian dari Kecamatan menten, kemudian dari Kabid PLTPM, kemudian juga dari Kasidalak DPM PT SPTK, dari pejabat desa, kepala dusun dari Banjar-Anjar Tembles, BPD Penyaringan, dan juga dari Bali Koko, dan tentunya dari aspirasi dari warga, dari Ibu Wayan Jani. Pada hari ini kami dari Komite 1 Bidang Hukum datang ke Kabupaten Jembrana di masa sidang DPD RI di bulan April 2021 terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Ibu Wayan Jani tentang ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam pertemuan ini. Nah, jadi saya tadi sudah melakukan melihat langsung situs pabrik ya, dan juga proses sudah dijelaskan secara sekilas oleh Ibu Pebi ya. Ibu siapa? Ibu Komang Mila. Oh iya, Ibu Komang Mila yang juga selaku pemilik ya di sini terkait dengan aspirasi, dan memang untuk diperjelas karena kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa di Jembrana pabrik yang sama terdapat juga beberapa, termasuk juga di Pangambengan, juga di Balu, dan ada di Penyaringan. Dan Astunggara yang di Penyaringan ini 100% dimiliki oleh masyarakat lokal dengan kurang lebih karyawan 60 orang ya, 60 orang itu 100% dari Semeton Bali. Tapi ada juga yang investasi dari warga negara di tempat lain, dan juga mungkin kepemilikannya bukan dari Tamiu. Nah, maka dari itu tujuan dari rapat ini sederhana saja, yang tidak lama. Pertama, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Yani untuk menyampaikan aspirasi. Nah, kenapa Komite 1 Bidang Hukum ini turun? Nah, karena dalam aspirasi yang disampaikan kepada kami itu terdapat dugaan dari pertama adalah dugaan terkait dengan diskriminasi berusaha, ada dugaan suatu kompetisi industri yang tidak sehat, bahkan disebut-sebut ada mafia seperti itu. Nah, maka dari itu saya menyampaikan terkait dengan masalah aturan perundang-undangan payung hukum yang menjadi landasan dari Komite 1 Bidang Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tentang Perindustrian, tentang Peraturan Pemerintah 1784 tentang kewenangan peraturan pembinaan dan pengembangan industri, PP 1395 tentang izin usaha industri, dan keputusan Menteri Perindustrian 94 tentang pedoman penyusunan pengendalian dampak lingkungan, dan Peraturan Bupati Jembrana 34/2008 tentang perindustrian. Nah, hal-hal tersebut menjadi concern kami, jadi kami ngelihatnya dari sisi hukum, tidak dari segi teknis terkait dengan masalah industri perdagangan. Tetapi semoga hal ini bisa dapat diluruskan dan lain sebagainya. Dan Ibu Jani selaku yang menyampaikan aspirasi yang datang dari Denpasar, mungkin bisa menjelaskan apakah memang benar tempat ini yang dituju atau misalkan salah riset dan lain sebagainya. Karena tadi saya sudah tanya-tanya, mungkin yang dimaksud mungkin bukan yang ada di Penyaringan, tapi mungkin ada di tempat lain. Nah, kalau misalkan terjadi di tempat lain, ini akan menjadi perhatian kami, atensi dari kami, termasuk nanti kami akan meminta dari pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menindaklanjuti seandainya misalkan ada dugaan pelanggaran hukum dalam berusaha di wilayah Provinsi Bali sesuai dengan tupoksi kami untuk menjadi wakil dari masyarakat Bali di pusat. Terkait dengan hal ini, dari hasil pertemuan ini, jika nanti ditemukan hal-hal yang diduga ada pelanggaran dan sebagainya, tentu kami akan tidak lanjuti, baik itu secara hukum pidana, kami akan berkomunikasi dengan Mabes, terkait juga dengan
kementerian dan juga provinsi sesuai dengan kewenangan peraturan dan undang-undangan ya. Nah itu demikian dari kami sebagai pembuka dalam pertemuan ini. Dan untuk selanjutnya saya akan langsung pimpin sendiri untuk pertemuan ini. Pertama kami berikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan aspirasinya, argumentasinya dan lain sebagainya. Saya berikan waktu 10-15 menit. Kemudian setelah itu nanti dijawab oleh dinas-dinas terkait. Nanti terakhir dari Bapak Kadis ya untuk bisa memberikan satu arahan kepada kita sekalian. Dan sebelum ditutup kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk pertemuan pada hari ini. Maka dari itu kami persilakan kepada pelapor dari Ibu Jani dan juga tim yang mungkin dari Denpasar yang sudah hadir untuk bisa menyampaikan secara umum apa yang terjadi di Jembrane ini seperti itu. Ya. Silakan, Bu Jani. Terima kasih, izin. Terima kasih bagi atas kesempatan dari media sering untuk kesampaian di sini. Awalnya kenapa saya cerita dengan beliau? Karena ini kan saya memang ada buyer untuk kirim ke Eropa dengan China. Nah, saya searching itu dengan di sini sangat susah sekali untuk kita komunikasi. Nah, terus udah gitu saya kebetulan ada ikut grup-grup pertanian ya. Terus nggak taunya saya searching siapa yang punya komoditi seperti ini, bisa nggak kita kerjasama. Nah, adalah dari Surabaya. Dibilang seperti ini, oh ada Bu, kami di Surabaya juga ada, di Bali juga ada, di Bali juga besar-besar adanya di negara. Cuman kalau tidak melalui kami dari Surabaya, Ibu tidak akan bisa masuk ke pabrik koko fiber itu atau koko fiber itu. Karena gitu, kalau Ibu mau sampai ketemu dengan orang itu, memang disebut juga nama-namanya yang ada pabrik di sini. Terus saya bilang, Ibu harus kirim tiket dulu ke saya, baru Ibu bisa melalui kami bisa ke pabrik itu. Pokoknya Ibu tidak akan dilayani, tidak akan bisa masuk ke pabrik yang ada di negara itu. Terus saya argumentasi seperti ini, kenapa kami orang Bali kok tidak bisa masuk yang ada pabrik di Bali itu sendiri? Nah, saya carilah Google atau di IG seperti itu ya, ketemulah ini. Akhirnya saya kan nge-WA, ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab, ada yang menjawab seperti ini, maaf ya kalau bisa lewat WA, seperti itu. Terus saya bilang, loh kami kalau ingin berbisnis otomatis kita harus terjun ke lapangan dulu melihat kalau memang cocok, kami NOU seperti itu. Oh tidak bisa, seperti itu WA-nya, tidak bisa katanya seperti itu. Akhirnya saya bilang, apa perlu saya petinggi-petinggi yang di negara, wilayah negara, bilang teman kami semua. Saya bilang gitu. Oh apa hubungannya? Oh enggak ada hubungannya, tapi kami sebagai orang Bali, warga Bali, pembisnis murni orang Bali, dan di sini pun adanya di tanah Bali, kenapa kami tidak bisa kerjasama? Itulah saya akhirnya cerita dengan beliau. Ya, akhirnya saya mediasi di sini. Tujuan kami ke sini sebenarnya kalau memang kami bisa bekerja sama, kami ingin bekerja sama gitu, sesama anak Bali. Bukan saya harus melalui orang luar dari luar Bali, baru kami bisa LOI dengan sini. Itu yang Jadi mungkin yang dimaksud itu yang pabrik Korea yang di mana Melaya ya? Di Balo. sama karena kami belum pernah. Sekarang Bu Jani dulu nggak apa-apa. Ini kan secara kewilayahan karena udah ada beliau-beliau di sini. Nanti kan saya tinggal berikan satu rekomendasi agar diperiksa kan begitu. Tapi nanti dari WNA macam-macam kita boleh periksa dari imigrasi. Ibu kebutuhan pokok fiber itu sesuai dengan yang ada di sini atau yang Iya, kalau memang di sini bisa memenuhi permintaan kami ya kita cukup di sini kita kerjasama. Dalam artian yang dilihat memang sudah sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Ya berkahlah buat di sini ya. Jadi ada order baru kan gitu. Walaupun salah Google gitu ya. Sebenarnya saya harus dibawa ke Bali ini. Karena anak saya kebetulan waktu itu memang ngadain penelitiannya di sini, memang dari tim UNUR waktu itu. Di sini apa di pabrik? Kurang tahu ya, karena anak saya bilangnya di wilayah negara. Nggak pernah ada Banyak mah di negara, dia bilang itu anak saya. Kita penelitian untuk koko fiber itu di negara, tapi dia tidak bilang di
mana pabriknya. Karena orang Surabaya itu bilang pabrik di negara hanya satu Bu yang ada. Ya namanya. Hanya satu besar dan ibu tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Ya namanya marketing kan. Mungkin kalau saya tidak bertemu dengan beliau, tidak ketemu Iya, yang dari sini. pagi ini waktu saya dapat kiriman penyaringan ini kan wilayah saya ini kan itu asal kan gitu ya. Jangan sampai ada mafia di penyaringan kan gitu. Ternyata Stunggara ini apa beliau ini penerus kan dari keluarga gitu. Juga. Baik, Ya, karena yang disebut itu, Ya. yang disebut juga namanya yang di dari Surabaya itu Pak Obed gitu. Oh. Ya, karena katanya kalau di bukan atas orang Surabaya itu tidak akan pernah bisa mau wilayah di negara manapun tidak bisa. Karena dia yang berkepentingan ya jelas dia ngomong gitu. Tapi menurut Citra Jembrana itu ya. Sekarang maksudnya kan ini kalau dari pengakuan ibu seperti tadi kan kita percaya aja gitu. Jadi anggap saja, ini anggap untung lah ibu kan Meton Bali yang mau masuk ya. Ini kan Jembrana kan sedang mau dibangkitkan pertanian dan macam-macam. Pak Bupati juga dengan Pak Wabuk sudah ada visi yang bagus. Maksudnya juga jadi perhatian kita. Seseorang kalau sudah mau investasi, ini kan mau investasi, mau beli barang nih, mau beli produk kan begitu. Apalagi nanti kalau saya dengar kalau itu kebutuhannya Eropa dan juga untuk Cina kan memang sudah banyak ya. Ini kan sebenarnya harusnya bisa mendapat pelayanan yang baik, tapi nanti mungkin informasi-informasi itu ya dari komite disiplin lah, nanti dari dinas kan untuk bisa membina kan begitu. Saya rasa tidak bisa, bukan monopoli, tapi persepsi gitu. Ya, apa kita ada muncul bahasa-bahasa begitu. Kalau ibu untung kenal sama DPD, kalau misalkan nggak tahu kan bingung juga kan. Gimana ini? Kemudian jadi nggak jadi, dia akan bisa ambil dari luar Bali kan. Iya benar. Selama ini kan dia ngambilnya ke Sumatera. Oh, Di Padang, di Lampung. Nah, karena di sana mungkin dia ingin bagaimana kopi dari Bali, jadi dia minta kami. Cuman masalahnya yang dimiliki sama tempat ini kan belum ada teknologi ya, seperti mesin yang katanya diimpor dari India. Jadi kalau kita lihat dikit dari contoh-contoh, istilahnya hasil produk, ya kita tahu lah kalau misalkan produk yang dari raw material sampai ke nanti yang ke sambut itu ya, sama yang serabu itu kan mungkin nggak begitu mahal harganya, tapi kita memerlukan teknologi. Jadi Niki bagus juga yang dapat masukan ya, bagaimana dari kalau yang anggap kan Niki kan usaha masyarakat lokal kan begitu ya. Nanti ke depan kalau memang dari sini kita membutuhkan, terutama dari warga Jembrana asli ya, yang memang membutuhkan satu fasilitas untuk mesin yang dibutuhkan, nanti ibu tinggal ajukan aja ke Menteri Perindustrian mesin apa yang diinginkan kan gitu. Nanti rekomendasi dari Pemkab, saya akan nanti panggil Dirjen kan gitu. Karena sekarang bantuan dari Pak Presiden kepada pengusaha kan tidak sekedar kasih uang kan atau pinjaman, tapi lebih kepada mesin. Pantas sekali di Melaya saya kemarin tempo hari datang ya waktu 2 tahun lalu itu ke tentang coklat ya. Ternyata itu dari koperasi yang dulu dibangun Pak Winase ya, saya datang itu ke tempat di Gilimanuk nih kan. Di sana itu ternyata di Bali ini satu-satunya coklat madu ya, itu ada di Jembrana loh. Dan mereka itu pangsa pasar sebelum pandemi ini tuh sampai ke Hong Kong karena kualitasnya bagus. Ada indikasi geografis semua, cuman kurangnya nggak ada mesin. Jadi kalau dijual hanya coklat mentah maupun juga turunannya, produk turunannya sebelum fermentasi dia murah harganya. Tapi kalau setelah difermentasi, setelah ada proses 1-2 bulan itu bisa menjadi ratusan ribu. Nah, kenapa kita tidak ambil ininya, tapi belikan mesin kan begitu ya. Dan memang masalahnya di Jembrana ini mungkin dari Bapak dari Dinas Pertanian, dari juga dari Bapak Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan, kelemahannya adalah kelompok-kelompok tani itu nggak bersatu, begitu. Sama seperti case yang di Melaya nih kan, yang ikut kelompok coklat kan hanya beberapa, tidak semuanya. Sehingga ketika tidak bersatu ada permainan harga gitu loh. Ya, jadi kalau namanya buyer atau yang namanya pengusaha dia kan sedikit licik begitu. Dia ambil yang kalau sudah melalui kelompok
pasti agak harganya lebih mahal sedikit karena ada kontribusi, tetapi kualitasnya terjaga. Dia akan ambil di tempat-tempat yang lain begitu, atau misalkan langsung di petaninya diambil produknya, dia tinggal olah aja di luar Bali gitu. Maka Niki nggak apa-apa, Niki momentum bagus sekali karena kebetulan Tiang sedang di 2021 ini sedang mendorong masalah pertanian Niki di pusat. Mangda Bali boleh anggaran banyak Niki dari pusat, nggak apa-apa, it's okay. Jadi seperti tadi hasil seperti Niki ya, tempat ini tempat ternyata untuk vanili ya, yang tahu bahwa di Beleleng itu maju sekali, vanilinya banyak di sana sekarang. Dan memang beberapa tempat memang dibutuhkan, dan ini kan tentu terus kita dorong gitu ya. Nah cuman sekarang tidak lanjutnya, sebelum nanti kita simpulkan, saya juga ingin mendapat penjelasan ya mungkin dari Ibu ya. Silakan diberikan satu tapi penjelasan kepada ini biar kami tahu terkait dengan mekanisme kerjasama ya. Kalau misalkan dari beliau ingin ke ada buyer ya untuk mengirim ke Eropa maupun ke Cina, apa prosedurnya. Kalau Ibu punya kendala sampaikan kepada kami. Oke, silakan ya Ibu Mila, silakan untuk sampaikan. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jani, masalah pengiriman itu sebenarnya kan karena kita menerima PO setiap bulan dan juga sudah menerima DP, jadi mungkin ada salah miskomunikasi lah di WA itu. Kami memang belum bisa menerima pembeli baru karena sudah kadung terima PO dari pembeli yang sudah lama dengan kerjasama dengan kami. Nah, kalau misalnya kedepannya Ibu berminat, silakan, tapi setelah PO itu sudah kami penuhi kan. Masalah ya hanya miskomunikasi di Google karena saya paling atas mungkin rankingnya. Kalau searching di Google kami memang rajin promosi karena lagi jualan kokopit itu untuk petani lokal, terutama yang lagi getol-getolnya itu vanili. Terus kalau yang dari pengambengan kan sudah punya pangsa pasar sendiri, dia sendiri investornya dari Korea, Pak Obet gitu. Jadi dia langsung kirim ke Korea. Kalau yang di Balu juga ada, itu investornya dari Jawa, yang langsung juga mereka punya buyer sendiri. Makanya kami lebih fokus ke pemasaran lokal sementara. Terus terkait mesin, ya nanti ada spek khususnya untuk kokopitnya. Saya coba ikuti saran seperti Bapak DPD kita, seperti apa langkah-langkahnya, mungkin nanti teknisnya yang langsung ditanyakan. Ya, jadi yang disampaikan tadi PO itu ya untuk artinya kapasitas itu kan memang produksi sekarang ini memang sudah pas ya. Sudah pas. Ya. Itu tidak bisa ditingkatkan kalau itu kan. Kecuali Misalkan kalau ada bayar baru, kenapa ya? Harusnya ditambah shift kerjanya jadinya malam. Karena mesinnya cuma satu. Yang dua, tapi itu hampir maksimal. Ada batasan, ada batasan. Iya, kalau misalnya dikulir bahan bakunya mogok nanti mesinnya. Kan maksudnya kalau seandainya misalkan ini ngobrol ini aja ya. Iya. Secara bahasa gampang nih gitu nih. Misalkan ada permintaan tambah banyak nih. Kan mau tidak mau kan harus tambah mesin atau tambah pabrik kan gitu ya, Ya. kapasitas. Artinya bisa solusi. Tapi kan tidak ada batasan kan. Asal bahan bakunya cukup, tenaga kerjanya ada. Kalau yang di sini yang seputaran Mendoyo mana tadi? Bahan Iya, baku. iya. Kalau Melayu sama Baru, Larinya ke pengambangan sama. pengampungan semua. Karena ini sebenarnya kan barangnya limbah dan harganya murah. Jadi kalau misalnya costnya terlalu tinggi, transportnya mungkin nggak gitu. Harus sedekat mungkin dengan pabrik, sedekat mungkin sama bahan baku. Harganya murah, marginnya sangat tipis. Artinya maksudnya solusi misalkan anggap nih bukan hanya Bu Yani ya, ini anggap nih setelah kita promosi ini, ayo dong ke Jembrana dong cari ini kokopit gitu. Banyak nih permintaan, misalkan nih kita bantu, itu exposure-nya kita bantu. Ya, otomatis kan Tiang sebagai putra Bali kan utamakan yang putra Bali ya kan gitu ya. Artinya dalam artian
sudah ada renstra tidak untuk membuat apa misalkan mesin atau bagaimana atau pabrik gitu? Harus bikin line produksi baru atau tambah jam kerja. Oh gitu ya. Jadi dia akan nanti cuma nanti apa namanya nanti didiskusikan aja ya secara teknis. Ya baik. Ada lagi mau dijelaskan? Jadi nanti tinggal berapa lama beliaunya harus tunggu? Enggak apa ini hitung-hitungan matematisnya berapa lama sih gitu? Berapa bulan gitu? Kalau untuk bisa ngambil Lupa sih batas PO-nya kapan gitu kan, karena kalau misalnya PO-nya habis langsung ditambahin sama regular buyer gitu. jadi tidak ada cadangan ya enggak ya? Maksudnya produk lebih itu enggak ada ya? Benar-benar pas. Artinya kalau artinya memang enggak ada sekali. Nah, ini jadi tantangan kita ya, kalau seandainya produksinya sama. Nah, maksudnya kan anggap nih sekarang kita nih bantu Pak Bupati promosi, kami DPD promosi nih, semua promosi nih, ayo dong ke Jembrana dong kalau cari ini. Nah, sampai di sini habis jadi seperti ini kan. Nah, itu misalkan tantangan yang harus dijawab Pemkab ini. Tapi ini kan gitu ya. Mesin dari mana? Buat belinya dari mana? Mesin Jawa ya? Nggak seberapa kan, cuma mesin begitu aja sebenarnya ya, sederhana ya, speknya ya. Itu jadi perhatian Pak Kadis ya. Kalau seandainya misalkan dia nggak percuma, misalnya dihujani dengan teman-teman ya, dengan Pak siapa itu belakangnya itu? Pak Michael. Ya, misalkan begitu ya. Jadi terima kasih Pak Michael ya sudah mau bawa ke Jembrana gitu ya, karena saya butuh masyarakat kami sejahtera. Nah cuman sekarang pertanyaan sederhananya gitu. Ya beliau nih besok ngomong udah lihat tadi, oh di Jembrana di penyaringan ada yang bagus nih, yang birokrasinya gampang ya, nggak perlu pakai mafia. Cukup Pak berbekal aja udah. Nggak perlu bayarin tiket macam-macam. Nah tiba-tiba nyampe sini antri atau nggak lama, nah, ini kayak udah jawab sebenarnya. Yang mungkin kami sampai menunggu PO, dan kalau boleh kami boleh nggak minta penjelasan kita kirim ke kami. Atau perlu AWK investasi? Boleh. Perlu sekali itu. Memang akhirnya kalau dibaca investor Perlu sekali. Maksudnya nggak tahu, bisa jadi karena nggak tahu loh. Karena nggak tahu aja. Jadi kan daftar izinnya kan bisa saja ditambah kan ya? Bisa, tidak terbatas. Tapi kalau menurut dia kan kalau kenapa sih kalau nggak putra Bali ya menurut saya gitu ya. Pak Michael juga gitu ya. Daripada nanti urusan sama Korea sama macam-macam lebih baik berdayakan putra daerah. Ya kalau soalnya kalau untungnya gimana? Kalau seandainya misalkan Bapak dan tim ngambil di sini di tempat ini, kalau ada apa-apa, ini banyak loh tokoh-tokoh yang bisa gawangin. Gitu. Maksudnya kalau ada salah, ada gimana bisa ditegur, enak karena sesama kami orang Bali. Tapi kalau yang lain-lain kan nanti disuruh audiensi ke Surabaya, macam-macam itu maksudnya di sana. Ya Pak Michael ya. Siapa? Pak Michael ada masukan? Silakan, ada masukan? Ya sih, cuma tadi saya belum dengar Bu Mila, bisa diulangin kapasitasnya berapa ya per bulan ini? Oh, kurang lebih 4-5 kontainer. Sampai sekarang sudah full. Kalau boleh saya tahu kualitasnya berapa persen ya kadar airnya ini? 17-18%. 17-18 ya. Oke. Itu kalau satu strap, satu ikatan berapa kilo ya? 85 sampai 100 kilo. Oh gitu. Soalnya dari bayar kami sih mereka punya kriteria ininya. Ikatannya itu pertama juga harus pakai hijau atau abu-abu. Gitu loh. Iya itu. Iya, soalnya kalau yang lain dia kan ngembang kan, jadi nanti masuk ke kontainernya dimensinya berbeda gitu. Satu kontainer mintanya berapa ton? 40 feet 18 ton. Nah, kebutuhan kita sekarang yang sangat mendesak bulan ini kita perlu 15 kontainer. 7 kontainer kirim Kanada, 7 kontainer kirim ke Amerika. Belum lagi dari China lagi minta. Makanya saya minta sama Bu Jani coba berdayakan dengan Jembrana dengan ini ya, pengusaha-pengusaha co-fiber karena permintaannya ada. Dan itu kalau yang udah bisa jalan rutin bisa 6-7 kontainer tiap bulan minimal. Pembayarannya gimana Pak? Pembayaran nggak ada masalah, begitu PO turun 20% kita bayar.
20% kita bayar, begitu barang loading naik ke kontainer, cash langsung selesai. Barang kita terima di Surabaya. Barang kita terima di Surabaya, makanya barang masuk ke kontainer lengkap, spek semua lengkap, cash langsung selesai. Saya kriterianya kalau pembeli baru, barang di sini bayar di sini. Saya tidak kirim dulu kalau barang belum dibayar. Oh enggak, bukan maksud bukan kirim, maksudnya begitu kita PO turun, langsung kita bayar Ibu 20%. Iya, Kan sambil nunggu kan Bu, produksi kan. Begitu produksi selesai, oke sudah siap, kita akan tim, kita cek semua speknya selesai, sisa 80% cash langsung sebelum jalan. Sebelum jalan, sebelum berangkat. Ya itu teknis lah. Iya. Kepercayaan. Ya, 15 kontainer loh, harus Iya. kan rutin tiap bulan. mesinnya nggak seberapa kok, itu sering gitu-gitu aja kan ya. Kokopit ya kita butuh Bu Mira. Kokopit. Kokopit udah kita butuh udah. juga. Kokopit kokopit kita butuh. Ya. Kendalanya Oke. biasanya Niki, kalau misalnya lagi rame orang datang mau beli, tiba-tiba pas lagi sepi di Cina semua nggak ada kabarnya. Kami produksi kan harus tetap jalan. Nah ada buyer tertentu yang mereka mau sepi, orangnya tetap bisa beli. Jadi harus diprioritaskan juga yang mana pembeli memang benar-benar bagus ininya, distribusi channelnya di Biasanya repeat order itu kalau bayangan dari yang dari Mbak Michael dan Bu Jani, repeat order itu berapa lama sekali ya? 15 kontainer itu per berapa bulan gitu ya biasanya ya? Mereka juga kadang naik turun juga sih Pak, Ya, gitu. jelas, Tapi jelas. average kira-kira 4 sampai 5 kontainer per bulan gitu. Per bulan ya. Cuma sekarang lagi kebutuhan mendesak sekali untuk Amerika dan Kanada. Mereka butuh sekali 15 kontainer. Gitu. Kok sekarang ketersediaan gimana? Ketersediaan lahan baku ada nggak sekarang di Brandon? Ada banyak ya. Banyak ada ya. Itu maksudnya nanti kalau ada order yang membludak dari petani-petani yang untuk itu, istilahnya kan apa ya, apa aja kulitnya itu ada kan? Satunya ada ya. Maksudnya sampai tidak kekurangan pohon gitu, enggak? musiman juga kalau misalnya kelapanya tidak ada yang mengolah di Jawa, di sini petaninya males ini petik kalau harganya rendah. Atau musim kemarau panjang, kelapanya jarang buahnya itu juga. Sama kayak di Bedugul kemarin ada produksi stroberi melimpah yang cuma 1.000 perak per kilo gitu. Akhirnya mereka kreatif buat wine. Tapi petani memang kita minta untuk ini, untuk panen. Jangan dibiarkan busuk begitu loh. Ya, nah sekarang kan kita sedang dorong Kintamani dan Bangli kalau jeruk itu misalkan berlimpah jangan sampai nggak dipanen, tapi mungkin dia bisa jadi fermentasi, bisa jadi jus, yogurt gitu loh. Ya. Nggak apa-apa kalau sudah ada repeat order terus, ya pasti mau tidak mau kan harus ada pasti masyarakat dan semangat kan untuk panen kan gitu. Ya nanti secara teknis ya, nanti yang penting saya sudah kenalkan kan begitu. Ya nanti ke depan, nah cuma nanti dari sisi pemerintahnya apakah bisa BUMDes, bisa nanti dibantu gimana untuk masalah kapasitas ya. Sementara mungkin shift ya, menggunakan shift gitu ya. Dan si ibu ini dia akan kerja kalau ada PO kan, kalau ada down payment, PO udah wajar lah di dalam bidang bisnis begitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi mau menjelaskan? Pak Bun, silakan dari Pak Pemegang, Pak, berjenjang ini dari bawah ke atas, silakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Senator Dwaji, kenal tokoh kami dari desa Penjaringan yang bersedia hadir langsung di desa. Yang saya hormati Pak Kadis Dato Kabupaten Merana, yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati ini dari Ibu Anjani ya, yang sudah melakukan aplikasinya tadi dan timnya, dan yang saya hormati dari Koman
ini selaku pengusaha yang ada di Penjaringan kami sangat mendukung sekali, dan Bapak Ibu ya hadirin yang sudah berkesempatan hadir pada kunjungan beliau Bapak Senator Karim Ilki yang saya cintai pula. Puji syukur saya panjatkan pada ide Sang Hyang Widi Wasa, mudah-mudahan apa yang diselenggarakan dengan kunjungan tatap muka langsung ke desa Penjaringan bisa berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan dalam pandemi ini kesehatan walafiat. Pertama kali kebetulan ini turun langsung Haji selaku senator ini memfasilitasi terkait atau memediasi terkait dengan aduan atau aspirasi yang kebetulan dari luar Kabupaten Jemberana. Ini apa yang menjadi aspirasi dan dimediasi hari ini jangan kurang semua. Apa sebab kami juga kemarin begitu menerima surat dari Adu yang lihat dengan langsung terima kasih Pak Polsek langsung ikut serta turun mereka menindaklanjuti permasalahan ini. Nah, setelah kami lihat juga mudah-mudahan di desa Penjaringan tidak ada yang disampaikan Bapak tadi, Pak Senator, bahwa ada mafia. Kami sangat melindungi warga kami termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di desa Penjaringan. Apa sebab? Karena dari pihak pemerintah pun baik itu dari Bupati, kemudian dari Gubernur, semua bagaimana caranya untuk masyarakat di masing-masing desa itu punya investasi atau yang bagi yang berinvestasi harus didukung. Dan juga dari kabupaten sudah luar biasa. Sampai kemarin di perizinan kami ikuti terus. Nah, sehingga kami rasa dalam hal ini memang ada miss sedikit, tapi ketika siapa tahu ibu ya atau yang lain nanti juga kami tekankan pada Bu Mila, karena kami yang bertanggung jawab di wilayah desa Penjaringan dengan jajaran kami di desa. Bagaimanapun nanti saya nitip nanti bagaimana cara untuk berusaha dan sebagainya, bawa juga nama desa. Ketika ada apa-apa, baik itu dari usaha dan sebagainya, kami punya tim di desa. Kami akan siap juga mendampingi, memfasilitasi yang disampaikan, umpamanya ada aspirasi ketika nanti ada permasalahan yang ada di wilayah kami. Apa sebab? Karena atas izin Bapak Kapolsek ini sudah memberikan masukan dan himbauan kepada kami, dipersilahkan dulu desa untuk kalau bisa diselesaikan. Ya, sehingga kami sangat berterima kasih dari jajaran baik itu TNI, Polri, kami punya tim di desa, sehingga rasanya kami jangan sampai nanti ada masyarakat atau mungkin tokoh-tokoh yang berinvestasi atau investor turun ke desa Penjaringan merasa tidak aman. Itu yang terpenting, makanya dalam hal ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Senator untuk memediasi terkait dengan ini, sehingga tidak ada nanti informasi miss bahwa nanti ada pengusaha di Penjaringan yang tidak bagus. Apalagi namanya tadi ada mafia yang tidak ingin, seandainya nanti ada seperti itu, silakan bisa melapor ke desa. Kami akan didampingi, mohon kepada Pak Kapolsek. Selalu Pak Kapolsek pasti siap mendampingi kami. Nah, intinya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kembali terima kasih. Nah, dengan adanya pertemuan ini sehingga tidak ada artinya dugaan-dugaan yang negatif lah. Ini yang titip juga desa Penjaringan, baik itu Pak Kades, Pak Kapolsek, termasuk Pak Senator, Punapi untuk desa Penjaringan kita harapkan selalu akan ekonominya nanti dibantu, termasuk tadi ada pengusaha kalau kurang napi-napi kami akan selalu mohon agar dibantu. Siapa tahu ada warga kami yang benar-benar mau berusaha. Nah, terkait dengan masalah COVID ini yang juga sedikit sampaikan. Nah, kemarin ada dari Pak Budi yang mau juga membuat ngepak tapi hasil limbahnya ya di Penjaringan juga. Nah, 2 hari malam minggu yang sudah dapatkan sosialisasi ada di Penjaringan Plot. Dia maunya ngambil limbah-limbah ini akan dipak. Nah, masyarakat sudah menerima. Tinggal nanti akan pengajuan ke perizinan, Pak.
Nah, nanti dia sudah rapat notulen lengkap daftar adat apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan kemarin nanti akan kami buatkan pernyataan sebagai pendukung permohonan izinnya. Itu dia bilang hanya nanti membuat ngepak limbahnya saja, bukan serabutnya kan gitu. Nanti dia juga berharap Bu Komang juga bisa kerjasama dengan, nanti kami akan fasilitasi dan di desa juga. Mohon nanti kalau ada apa-apa Pak Hadis juga kami minta petunjuknya agar yang pertama ini sangat banyak menyerap menyerap tenaga kerja lokal. Ini banyak sekali, dan terima kasih juga di sini kan 60 Bu Mange, 60 termasuk tadi malam hari yang lalu dia bilang paling tidak minimal dulu 25. Nah, sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap akan bisa dititip diberikan pekerjaan seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pemerintah desa. Mohon petunjuk dan arahan, nanti kami tetap nitip diri bagaimanapun masyarakat desa Penyengan ini aku sana berdua itu. Oke, ini komentar Datuk Yang untuk Prabowo Santi. Om Santi. Baik. Mengerucutnya dari bawah ke atas, tadi sebelum Pak Kadis. Dari BPD kan? Ada yang bicara? Pas, namun pas. Kemudian sudah daftar hadir dari Bapak Dinas Pertanian, Pak Komang ada? Ada yang sampaikan? Namun. Tadi coklat sedikit ya memang itu pun. Oke. Mami ada? Namun pas. Oke, baik. Dari Mendoyo, Medan, Pak Sekjam. Kenapa ya? Izin lagi. Swastiastu. Swastiastu, Haris. Hormat Bapak Senator, Deputi Gubernur Indonesia, Provinsi Bali, yang saya hormati Pak Kadis, Ibu Mila, yang saya hormati Ibu Baya, Pak Kapolsek, Pak Perbekal, dan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan yang baik dan berbahagia. Mohon izin sedikit yang dari Sekretaris Kecamatan Mendoyo mewakili Bapak Camat karena beliau ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan. Yang kesempatan terkait dengan pertemuan ini kami menyambut baik. Karena dari dari Bu Wayan Miss komunikasi lah ke apa sehingga ada kejelasan dari semua ini mungkin begitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak Senator harusnya berada di Bandung gitu ya. Mungkin kalau di Bandung mungkin beda lagi nanti hasil koordinasi atau kunjungan kerja. Tapi di sini kan tapi di sini happy ending gitu ya. Dari awal Bapak Camat melihat surat dari Bapak Senator terkejut juga, wah ada mafia juga di MBLS khususnya beliau di Kabupaten Mendoyo, kemudian mau langsung koordinasi dengan Bapak Kapolsek ya. Ada mafia, bahasanya kan mafia gitu kan. Tapi tetap kami akhirnya dengan hasil koordinasi ini kami tetap sangat mendukung gitu ya. Bagaimana caranya agar hasil toko ini bisa menjadi jadi desa penyaringan gitu bakal mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan lah. Mungkin dari Pak Kadis juga sempat bilang tadi ada BUMDes gitu ya. Saya dari kecamatan sangat mendukung, mungkin bisa dari BUMDes untuk menyokong alat dan sebagainya sehingga tenaga kerja yang ada di desa bisa digunakan lah. Mungkin sekarang zaman COVID seperti ini kan banyak yang menganggur. Masih lama COVID, setahun. Tapi tidak berharap. Jadi ini ada. Jangan mau di PHK. Jadi adalah BUMDes ini suatu item yang bisa lah. Jadi bisa mengembangkan agar menjadi produk lokal khususnya di desa Penjaringan. Jadi kemudian Pak Senator, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri. Bu Komang, saya mau tanya, ini sudah ada, kalau dari website itu apa dari Instagram kan namanya Bali Coco Fiber ya, dan Coco Fiber itu sudah ada hak patennya ya mereknya? Belum. Maksudnya ini kan namanya kan sangat potensial, ini kan bisa dipakai sama banyak orang kalau berkepentingan. Karena dalam hukum itu kan siapa yang mendaftar dia yang terlindungi. Soalnya kalau yang lihat ini Bali kok oke lah kalau di Instagram, sosial media kan sudah paten. Tapi secara hukumnya, jadi misalkan kalau ada yang
memakai lagi untuk buat pabrik baru di Bali loh. Jadi nanti kalau tidak ada trademark, nggak bisa. Ya. Kan udah lain masalahnya. Tapi namanya bukan kita tidak bicara produk, tapi bicara nama perusahaan, brandnya itu. Karena yang Surabaya Ada di dinas. Jadi misalkan Ibu Komang ini harus punya logo dengan nama itu aja. Ini cepat kok, 1 bulan 2 bulan selesai kok di Kemenhub. Bisa lewat dinas juga. Kalau merah ada 500.000. dikit 500.000 jadi itu. Ya seperti misalkan ada di Bali maintain produk bebek apa, ayam goreng apa, si nama. Bukan produknya, namanya nih. Jadi anggap saja misalkan nanti ada nama Bali Kongko Fiber ini misalkan di report, nanti tiba-tiba Instagramnya hilang nih misalkan seperti itu. Artinya nanti bisa jadi masalah, misalkan membuat Ini dia masuk, kasihnya masuk daripada kalau nggak diganti harus izin. izin ya. Karena kayak kemarin di Surabaya, bilangnya memang fokus Bali. Oh, itu. Beda namanya. Oke. Terima kasih. Mengerucut dikit dari Kabit PLTPM ada? Silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Nyoman, Suwanto, Bali, oke. Kasih dalam, kemudian kami laporkan bahwa Majlis tidak bisa hadir karena ada yang pertama Bapak Senator, Pak Kadis, Pak Kapolsek, Pak Kapol, dan Presiden Ibu Adani Bayang terkait dengan apa yang disampaikan kemarin yang dapat surat dari Pak Kadis bahwa ada permasalahan yang di Bali Pokopin. Terus langsung yang koordinasi dengan Ibu Mila kemarin itu ternyata hanya dari yang baca dari WA itu kemungkinan ada miskomunikasi yang mestinya yang dituju karena yang kemarin kan ada di Jembrana ada 4 sebenarnya 4, satu di Demles, satu di sini dan di Pengambengan punyanya Pak Obet, di Balut punyanya Pak Fahmi itu yang sumber baru kalau yang di Biodata. Nah terkait dengan itu kita cepat koordinasi dengan Ibu Mila bahwa koordinasi apa sih permasalahannya karena selama ini saya melakukan karena saya dikasih pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal itu saya lihat kalau dilihat dari digitalnya PLI Pokop ini laporan LKPM-nya sudah semua sudah bagus ternyata ada permasalahan nah, itu yang menjadi yang perhatikan ternyata ada miskomunikasi. Jadi permasalahan kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Perbekal kalau memang bisa nanti ketika ada permasalahan biar tidak ada mafia di istilah ada mafia hanya rasanya wah itu tak semua tidak bisa masuk ke sini gitu. Nah seperti yang disampaikan dari oleh Pak Perbekal bahwa ada pabrik yang mau mengolah limbah serbuk kelapa yang ada di Penyaringan itu kemarin yang udah survei lapangan. Nah, untuk biar tidak terjadi permasalahan ke depan di lingkungan masalah itu, maka yang minta ke Pak Budi untuk membuat rapat sosialisasi dengan itu. Jadi kalau memang izinnya nanti itu jadi dilampirkan Pak, itu bisa nanti diproses izinnya. Saya rasa itu aja Pak Senator. Terima kasih atas Om Santi. Jadi sekarang untuk pengelolaan limbah sedang ongoing ya, sedang pengajuan ya. Iya, sudah. Yang memanfaatkan dari limbah ini. Iya, serbuknya ya. Jadi apa nih Kak? Jadi mereka buku fibernya itu. Ini dari hulu ke hilir bisa kepake semua ya. Baik, 2 yang terakhir ini dari tapi mention dari DPM PT SPTK kita. Ya, dinas penanaman modal tadi. Oh, ini Kak. Pak Lengah tadi. Iya. Jadi satu nih ya, PLTPM itu. Oke, kalau tidak ada lagi siapa? Dari Oke, bentar, dulu Pak. Dari Perindustrian sama. Oke. Paris, Pak Kapolsek, silakan berikan masukan Pak. Paris. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak DPD RI, dalam kesempatan ini saya selaku Kapolsek di sini sudah dinas hampir 1,5 tahun. Untuk wilayah Penyaringan sampai saat ini kondusif.
Kemudian penanganan COVID juga di sini bagus. Kemarin kita juga diwakili lomba untuk tingkat Polda, kita dapat juara 2 desa penyaringan. Kemudian terkait dengan informasi mafia dengan preman, pada prinsipnya kami dari kepolisian pasang badan Pak untuk menghadapi preman. Kemudian yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan desa-desa. Kalau ada permasalahan yang besar, biar desa diselesaikan. Apabila tidak bisa diselesaikan, baru kita angkat ke kecamatan ataupun ke polsek. Itu artinya kita memberikan ruang sepenuhnya di desa, orang-orang yang punya desanya biar berbuat di desa. Kemudian satu hal yang menjadi tertarik saya di sini, istilahnya mudah-mudahan miss ini menjadi nikmat, miss menjadi nikmat. Terkait dengan produk yang kita bahan di sini adalah buah kelapa. Karena di sini jujur permasalahan yang saya sering juga Pak keliling di desa di sini di kampung-kampung bersepeda sore-sore menemukan masyarakat kadang-kadang kelapanya itu istilahnya di Tegalan galak dulu Pak bahasa Balinya. Sampai saya tanyakan kenapa sampai jatuh begini Pak kelapanya, kenapa ada dipakai. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa pembeli untuk kelapa itu harganya murah sehingga masyarakat tidak mau mengkuli menyuh. Dengan hal itu mungkin bisa Pak dalam hal ini mungkin dari Pemda bisa menyiasati apakah tidak ada peluang untuk di Jemberano ini dibuat pabrik minyak goreng. Dalam artian begini, minyak goreng itu kalau produknya sudah bagus di sini biar bisa masuk pemasaran hotel. Dalam artian bukan berarti kita tidak bersaing sehat, kita bersaing sehat agar produk Bali itu bisa dimanfaatkan semuanya di Bali. Karena itu akan menambah lapangan pekerjaan, kemudian petani kelapa ini bersemangat untuk menanam kelapanya, kemudian minyak kelapanya ini bisa dipasarkan di sini, kemudian ada pabriknya, karena samutnya ini serabutnya bisa diproduksi di sini, bisa mungkin menjadikan partner sama-sama membutuhkan bahan yang sama, tetapi hasilnya lebih bagus. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan ya, dari Kak Made ya, dari Kak Polsek. Selamat juga boleh ranking 2 dari Polda terkait dengan penanganan COVID. Ya, saudara di Tanah Aman ya. Cuma dia nanti nitip aja nih ke nanti tanggal 4 Juli untuk peresmian museum ya. Nanti di penyaringan Manda Aman semua, kemudian saudara penyaringan ini menjadi tolak ukur lah bicara di Medoyo dan bicara di Jemberano. Oke, silakan yang terakhir yang minta arahan dari Bapak Kepala Dinas tentang aspirasi-aspirasi tadi. Ada beberapa hal tadi terkait mesin, kapasitas, ada aspirasi tentang pendirian pabrik, mungkin dengan pemberdayaan Bumda dan Bumdes. Oke, Aris, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak DPD Senator kita, Ketua Haji, jadi sudah berkesempatan hadir selalu bersama dengan masyarakat. Bu Jani, para pejabat semuanya. Jadi mendengar keluhan dari konsumen jadinya Bu Jani. Jadi kami jadi merasa tergugah bahwa ini adalah peluang bisnis sebenarnya yang harus ditangkap. Makanya saya selalu menyebut Bumdes, kalau dikasih investor, untungnya bisa lari ke investor. Kalau Bumdes bisa menangkap hal ini, tentu larinya keuntungan ini tetap di desa. Nah, cuma satu hal yang tentu kami yang menjadi tugas kami nanti akan menghitung kapasitas produksi dari 4 pabrik ini dengan ketersediaan bahan baku. Jangan sampai kita mendirikan pabrik lagi satu malah kekurangan bahan baku. Jadi bisa terjadi persaingan yang tidak sehat juga di tingkat bahan bakunya. Oke, jadi ke depan tentu ini harus dihitung, nanti perkebunan pertanian nanti kami harapkan untuk menyampaikan hasil produksi kelapa di seluruh Jemberana. Tentu harus kita hitung, terus kebutuhan dari buyer berapa ton tentu harus bisa dihitung. Nah, ketika itu sudah pas, nah tentu ini ada strategi yang lain. Karena tadi setelah berbincang, karena biaya produksi cukup tinggi, yang lebih utama adalah transportasi katanya. Transportasinya terlalu tinggi, kalau kejauhan
bahan baku juga harga jadi tidak bersaing. Oke, tentu di mana produksi itu ada, di situ ada bahan baku, tentu akan lebih efektif, efisien proses itu didirikan. Oke, nanti ya kita akan lebih banyak mengeksplor tentang kelapa ini. Kita memang di Koplindak telah merencanakan mengolah seluruh hasil bumi yang dihasilkan oleh Jemberana. Kelapa memang sudah menjadi catatan kita. Kita sudah mengolah batoknya karena memang fiber kita serahkan ke swasta. Karena 4 pabrik rasanya sudah cukup untuk mengolah itu. Kalaupun ada kekurangan, nanti tentu kita akan tetap welcome, memberikan peluang. Ya, kita utamakan dulu ya teman-teman kita yang ada di Jemberana untuk bisa mengolah hal ini. Nah, kalaupun tidak ada, tentu harus menggandeng investor yang tentu harus menguntungkan juga masyarakat Jemberana. Coklat juga begitu, tadi disinggung oleh Bapak Senator, dan memang benar adanya kita baru hanya mengolah sampai ke tingkat kedua, NIF, jadi hanya sampai ke NIF, belum sampai ke tingkat akhir yang tentu banyak peluang dan proses yang harus dilalui, dan kita sedang mempersiapkan semuanya, Pak Senator. Jadi orangnya, sumber daya manusia yang harus kita siapkan semua, karena kita, ya, DNA kita ini susah untuk berproses. Jadi masyarakat kita susah untuk berproses, dia ingin cepat selesai, cepat jadi uang. Nah, makanya ada yang masih jual kelapa mutiara, jual padi pun bukannya jual gabah, tapi jual di sawah sebelum dipanen dan dijual. Nah, itu tantangan kita bersama untuk terus membangkitkan kemampuan kita atau sumber daya manusia kita untuk berproses. Oke, nanti ke depan ini menjadi catatan tugas kami, jadi untuk selalu memberikan informasi yang detail sehingga investasi arah pembangunan kita menjadi efektif dan efisien. Oke, kalau memang sudah terbatas, Ibu, jadi udah terbatas, sudah wadan butlah, gitu. Subuh jam 5 ton, 10 ton butlah nyuh. Itu kan alih kan tidak mungkin. Ya, kita harus kalau bisa mengarahkan nanti ke desa sebelah atau di kabupaten sebelah, yuk kita bikin yang dekat-dekat Tabanan. Ya, dekat-dekat Tabanan ya Umbre, Pengeraguan, nanti bahan bakunya bisa dari Tabanan. Oke, Umbre atau di Pangyangan. Kalau di situ bisa kita tarik ke Jemberana, tentu menjadi poin bagi kita. Mengolah bahan hasil pertanian bukan menjadi bahan yang mentah, tapi sudah menjadi bahan setengah jadi yang tentu mempunyai nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah, tentu kita dapat ya kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira begitu, Pak Senator. Untuk hal-hal yang lain, untuk usulan, kalaupun ada niat untuk mengusulkan mesin, tentu harus ya bukan dari investor, bukan dari swasta. Tapi tentu nanti dari kalau BUMDes, Bu Perumda kemungkinan masih bisa, tapi untuk yang swasta ya mungkin hanya bisa pinjaman. Kalau hibah belum ada sejarahnya seperti itu. Nanti ke depan masih diupayakan bagaimana skema bantuan untuk pengolahan hasil-hasil pertanian ini. Sekarang itu minimal ini membentuk koperasi. Kalau koperasi masih memungkinkan untuk mencari bantuan, karena koperasi adalah badan usaha yang paling minimal yang sesuai dengan budaya kita, budaya gotong royong dan Pancasila yang telah digagas oleh gotong royong. Ada koperasi tentang ini? Belum ada. Jadi koperasi kita masih memakai koperasi KUD Subak. Biasanya pakai seperti itu. Tapi belum ada yang khusus menangani COVID ini, apalagi kelapa, kopra dan turunannya, termasuk minyak goreng yang tadi diusulkan. Pak Kapolsek benar, minyak goreng ini memang harus kita hitung benar. Jadi kelapa menjadi idola saat ini karena kelapa juga bersaing juga dengan COVID ini bersaing dengan arak. Ketika dijadikan arak, COVID-nya menjadi hilang nih bahan bakunya.
nanti kita bisa berhitung dengan pertanian mana yang lebih efektif efisien, mana yang lebih memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, apakah arak, apakah menjadi kelapa nira. Tentu harus ada hitung-hitungan yang matang tentang hal ini sehingga arah pembangunan kita menjadi benar-benar mensejahterakan. Saya kira itu, Pak Senator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti tentu perlu bimbingan dari Pak Senator yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas, info-info yang tentu berkaitan dengan Jemberana, tentu kami sangat harapkan. Saya kira itu kami tutup arahan saat ini, semoga ada manfaatnya dan kami akhiri dengan permohonan. Om Santi Santi. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari Bapak Kepala Dinas sudah memberikan suatu informasi. Dan tiba kita di kesimpulan dalam pertemuan rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum. Yang pertama terkait dengan masalah aspirasi dari Ibu Jani dan tim, bahwa nanti bisa diselesaikan internal, ya silakan nanti kalau memang ada kebutuhan, ya terima kasih juga sudah peduli dengan Jemberana. Ya mohon mudah-mudahan kapasitas produksi dan apa yang diinginkan seperti tadi keinginan dari teman-teman buyer bisa terpenuhi ya. Silakan nanti dengan Ibu Komang ya, dan yang harapkan juga bahwa dari dua pihak niki, baik dari sisi pengusaha Ibu Komang dan juga dari investor, sama-sama ada suatu trust, kepercayaan kan gitu ya. Nah, masalah itu yang sangat penting sekarang karena bisnis ini tentang kepercayaan. Nah, begitu juga memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis, memang agak selaras bahwa kita ini kan kita ini sebagai orang Bali ini banyak yang gampang berpuas diri kan seperti itu. Di dalam bidang usaha, berpuas diri ini kan maksudnya begini. Kalau misalkan ada orang Bali yang bisa membuat franchise 2-3 pabrik, 2-3 toko, 2-3 warung, kenapa itu tidak dijalankan? Itu saja kelemahan kita, karena kita niki agak bukan kurang giat ya. Kalau dibilang orang Bali terlalu sibuk upacara juga enggak, karena upacaranya udah terbatas tahun ini. Sudah nggak ada lagi upacara rame-rame. Spend money juga udah tidak terlalu banyak begitu. Jadi memang seperti Bu Komang, saya menilai, misalkan anggap saja makin nilai dari value pabrik ini sudah 8 lah di mata saya. Ya anggap misalkan begitu. Nilainya udah bagus lah, udah B. Tapi kan kita inginnya A, kita inginnya 10 nilainya begitu ya. Nah, cuman ini perlu didorong. Didorong ini dalam artian jangan hanya berpuas dengan 60 tenaga kerja, jangan hanya berpuas dengan 4-5 kontainer, jangan hanya berpuas dengan 2 produk saja, tapi memang harus ada. Karena seperti Ibu Komang kan ini kan mewarisi ya. Ini Ibu Komang ini mewarisi peninggalan leluhur. Dulu leluhur kita, banyak leluhur kita tidak berpendidikan tinggi. Udah bisa buat seperti ini. Kalau menurut saya, hitung-hitungannya sebenarnya kalau Ibu Komang dengan saya, dengan siapapun generasi yang muda gitu, sebenarnya kan hanya mewarisi saja. Tapi leluhur kita yang membuat sesuatu kan gitu ya. Nah, kalau misalkan Bu Komang nih, anggap di dalam bahasa saya sama teman-teman ya, karena misalkan masih muda, milenial gitu. Saya sering sampaikan, kalau you punya hotel, tapi you cuma jadi GM, tapi lulusannya Australia, lulusan Amerika, tapi pulang ke Bali cuma jadi manajer untuk hotel yang ayah kamu buat, kamu nggak ada artinya. Begitu, kecuali Anda buat cabang, kecuali buat sesuatu, itu baru namanya achievement gitu loh. Ya kalau ini kan cuma bekerja. Ya sama juga, misalkan kalau dulu almarhum ayah saya cuma meninggalkan 1 museum, saya sekarang bisa buat 10. Nah, karena seorang putra pasti ingin lebih hebat daripada orang tuanya begitu. Jadi itu yang dipakai dasar. Artinya ketika Ibu Komang ini bersemangat dalam artian baik ini meningkatkan kapasitas produksi, membuat cabang, membuat apapun begitu ya. Dan sekarang kan dengan mekanisme kerjasama kan bisa, misalkan kalau yang lihat ini dari segi wilayah lah nih, sudah hampir 1 hektar lah di sini. Yang biasanya kan investasi yang paling besar nih kan adalah urusan masalah tanah ya, masalah tanah building kan gitu ya. Tetapi Ibu Komang dan keluarga ini punya 2 kekuatan sebenarnya. Dia pertama kekuatan pengalaman dan kedua jaringan. Ini yang tidak dimiliki.
Seperti tadi aja jawab pertanyaan itu di luar kepala udah bisa, analisa udah bisa. Itu yang tidak dimiliki. Cuman misalkan kalau seperti tadi saran Pak Kadis, misalkan bagaimana kalau kita bisa buat pabriknya di Selemadeg misalkan, atau di Gumbrih, atau misalkan dimanapun. Itu cukup perlu kerjasama saja. Tinggal cari aja semeton yang punya tanah nganggur. Ayo kerjasama, nggak perlu keluar modal. Jadi tinggal usaha 30%, 20%, kontrak 10 tahun, 20 tahun. Ada juga, misalkan ibu punya SDM nih. SDM-nya udah hebat, udah tahu tentang produk. Ada 2 komponen yang bisa kita ambil. Misalkan tentang mesin. Satu lagi misalkan tentang tanah. Tinggal join aja 3. Ibu punya SDM dan kekuatan jaringan, networking. Ada yang mau investasi mesin, kalau tadi lihat yang mesin tuh nggak sampai 1M kan, udah biasa, kapasitas biasa begitu. Kemudian tinggal ambil aja satu yang punya lahan. Tinggal bagi aja 50% ibu, 25. Ini sering saya ajarkan kepada anak-anak muda. Jadi kalau misalkan anggap Ibu Komang dan keluarga harus buat investasi baru, besar biayanya. Begitu. Ya, jadi harus terbuka. Ya, karena Jembrana ini yang curiga, ini akan bisa menjadi kota terbesar kedua setelah Denpasar loh. Gianyar dan Singaraja ini lewat. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi akan kasih jalan tol. Ini nanti kapasitasnya luar biasa loh nih. Dengan 2024 sudah jadi jalan tol Mengwi sampai ke Gilimanuk, kapasitas pelabuhan itu ditingkatkan. Ini akan menjadi benar-benar akan menjadi mercusuar. Ya, sekarang tugas dari bupati, pemerintah, desa dan semuanya untuk menjaga areal Jembrana ini kan sebenarnya banyak yang iri sama Jembrana. Di pandemi ini yang bertahan kan Jembrana kan? Karena tidak ada pariwisata. Orang Jembrana bertahan karena punya lahan. Beda sama orang Denpasar, lahan penuh duit. Badung Selatan, Tenmede Tanah, mereka semua sudah jadi villa. Dan pandemi ini lama. Seperti yang saya sampaikan kemarin ketika ketemu Pak Tambe, ini lama pandemi ini. Dan pandemi ini ada serinya. Menten seri 2023, menten seri 2030. Karena nanti kalau negara besar macam Cina, macam Amerika mau perang, dia nggak pakai senjata nuklir, tapi pakai obat dan kimia. Nanti akan ada virus model baru, atau 10 tahun lagi akan ada gitu loh. Makanya sekarang DPD ini akan turun tangan. Warga, anak-anak muda yang dulunya ex kapal pesiar, ex pariwisata, kalau sekarang dia menjadi petani, kembali dia ngereken masalah perkebunan dan pertaniannya. Kalau besok pariwisata sudah normal kembali, jangan ditinggalkan lagi pertanian. Jadi satu kaki di pertanian, satu kakinya tetap di pariwisata nggak apa-apa gitu loh. Ini sebenarnya hikmah. Kalau menurut yang ini merupakan didikan yang sangat dahsyat dari alam semesta sebenarnya. Kita lihat sekarang anak-anak pulang kampung mau, kalau dulu dipaksa ke sawah nggak mau, sekarang mau tidak mau kan. Banyak yang di nelayan, di kubu, di mana-mana luar biasa. Maka dari itu Tiang mensupport Mangde Ibu Komang sebagai generasi milenial, anak muda, bagaimana ke depan punya target. Bagaimana saya 5 tahun saya punya 1 unit usaha baru. Misalkan minyak, misalkan minyak kelapa. Tinggal kita teknologi ada. Bahkan banyak juga investor yang mau menawarkan, yuk pakai mesin saya, tapi bagi hasil itu banyak sekali sekarang. Ya, jadi kita tidak harus menyewa semacam mesin fotokopi lah. Ya, kalau misalkan mau dipakai mesin fotokopi ini tinggal disewa aja, tidak harus beli yang berapa ratus juta begitu. Itu banyak sekali. Jadi kalau Tiang jadi ibu, karena ibu orang bisnis ya, saya punya target 5 tahun tuh ada sesuatu yang baru. 5 tahun ada pabrik baru, 5 tahun ada produk turunan baru. Seperti niki. Seperti contoh masalah limbah. Limbah niki kalau dalam hitung-hitungan bisnis kan, kalau dengan ada pengajuan tadi di dinas, kan sebenarnya udah diambil alih sebenarnya. Sudah diambil kan limbahnya untuk masa penanganan limbah, padahal dari sisi bisnis itu ibu bisa lakukan sendiri karena nggak dilakukan diambilnya sama orang. Dan kita paham bisnis ini sangat rawan ya, belum lagi ada mafia-mafia. Kita lihat tadi bagaimana kita akan melawan, bagaimana branding ya, yang tadi aja yang laporan Ibu Jani disampaikan bahwa di Jembrana cuma ada 1 ya, cuma ada 1. Tiang pun kalau nggak tedun berikit, Tiang nggak tahu ya kalau ada putra penjaringan, putra daerah berusaha seperti ini. Jadi siapa yang menguasai informasi base niki yang akan menguasai pasar. Dan syukur ibu ini rajin sharing, rajin promosi, sehingga kalau di Google muncul pertama kali
Makanya kan seperti ibu kan bisnis Instagram. Pengusaha-pengusaha Bali tuh harus rajin upload produk loh. Karena semakin banyak upload, dia akan sering muncul di media sosial. Ya, pejabat ini kan harus muncul terus, satu hari bisa 10 kegiatan misalkan. Jadi dia muncul di feed. Kalau diklik Koko Fiber di Bali, klik muncul ini karena sering berpromosi. Jadi anak-anak muda tahu masalah ini. Kalau generasi kami ngerti seperti itu ya. Jadi tolong dipertahankan, dan Tiang ingin berita-berita baik ke depan, success story dari perusahaan ini ke depan, mau udah punya cabang, punya franchise lagi, punya produk turunan, sehingga mensejahterakan orang yang lainnya seperti itu. Patah, kemarin Tiang bantu maintain pengusaha sukle. Mereka gabung 8 orang. Mereka buat pasar di kota Gianyar, tanahnya setengah hektar loh, di kota Gianyar. Buka pasar di sana. Jadi mereka niki nggak punya tanah. Mereka cuman sowan, cuman sawer. Mereka sewa itu tanah setengah hektar di Beng nih, di dekat kota Gianyar. Mereka aspal semua, buka semua pasar. Nggak ada gedung, cuman aspal tok. Karena mau pedagang bermobil. Mereka cuman berapa miliar kumpul 8 orang. Sekarang itu keuntungannya itu dalam perkiraan Tiang ini kan 3-5 tahun BEP loh. Udah dapat keuntungan banyak itu dalam per bulan, hanya dari iuran orang jualan mobil yang pasang sentra sukle di Gianyar. Sekarang mereka kan buka cabang. Mereka cuma modal 2M, 3, 4, 5M, mereka bisa buka cabang. Yang sarankan di Jembrane nanti akan dibuka. Bagaimana nanti untuk produk-produk dari Banyuwangi, dari Jember akan masuk ke sini. Artinya kita harus cerdas. Patah sekali Tiang. Misalkan kalau ada anak muda semacam kita mau sekarang investasi, kita mau beli, kita mau terjun ke pariwisata, kita kan tidak harus buat hotel dari awal, tinggal beli aja. Yang penting duit siap gitu loh, yang penting investor siap. Ya, kemarin Tiang lihat ada anak-anak di Jembrane, bagus itu, yang lagi ngopi-ngopi. Saya tanya, berapa iu kontrak di sini? Oh, niki kontrak 20 juta. Berapa satu orang? Satu orang niki nyumbang 10 juta. Ya, dia punya kontrakan kopi, satu orang 10 juta, dia bagi 3 sahamnya. Penghasilannya besar. Itu yang saya inginkan. Jadi sebenarnya kita bekerja tanpa modal bisa. Jadi kita hilangkan dulu yang namanya pemikiran konservatif. Kalau saya mau buat pabrik, saya harus punya uang cash dulu, kur dulu, pinjaman berapa M, punya jaminan dulu, hilangkan itu. Tinggal lihat aja tanah kosong, ngomong, tinggal ibu ini aja kan pengerasan aja di aspal, beres semua, buat pabrik nggak seberapa. Kalau Tiang lihat value-nya kan ini kan lebih mahal harga tanah dibanding yang ada di sana, itu maksudnya. Jadi saya mau nanti berita-berita bagus dari Ibu Komang, termasuk Tiang akan rekomendasikan yang kedua, mohon segera dihak patenkan, ya. Kalau perlu bantuan DPD. Kalau misalkan anggap dari dinas mungkin terlalu lambat begitu, ibu datang ke Denpasar, bawa mereknya, bawa KTP, bawa logo. Ya, nanti kami urusin. Kami sedang ngurusin banyak yang namanya merek-merek Bali yang akan mendunia. Seperti kemarin mentan ada anak muda, dia buat merek sushi. Dalam waktu 5 tahun dia punya cabang, bisa punya cabang 6. Laku bener niki. Namanya bagus, mereknya bagus. Tapi Tiang tanya, sudah ada hak merek nggak? Hak logonya? Karena nanti kalau ada orang Jepang ambil itu bisa. Begitu, makanya Tiang urusin. Dan itu transparan, makin di Kementerian Hukum biayanya murah, nggak nyampe 1 juta. Ya, Tiang inginkan, karena kalau misalkan dengan nama ibu misalkan seperti ini, Bali, Koko Fiber, dan Koko Pit, ini sudah namanya sudah menjual sekali nih. Sangat menjual. Tapi mohon maaf, Niki baru namanya merek di namanya branding di Instagram. Benjang, kalau ada musuhnya ibu nggak suka sama ini, tinggal di-report aja, hilang akun ibu. Hilang, mau buat nama yang sama nggak bisa. Gitu maksudnya. Didaftarkan nggak nyampe 3 bulan jadi nih. Jadi ibu nanti pegang sertifikat. Nama Bali Koko Fiber dan Koko Fit atas nama ibu berlaku 10 tahun. Jadi besok kalau ada misalkan investor dari luar negeri yang mengklaim nama dari perusahaan ibu bisa majukan ke pengadilan dan menang. Oke, karena yang lihat niki luar biasa niki cepat mantan. Kalau bisa nanti hubungi staf Tiang, nanti kami bantu ya. Nanti biar cepat online didaftarkan di Kementerian Hukum. Rekomendasi Tiang yang ketiga niki untuk Pemkab nih. Niki nanti Tiang akan sampaikan tertulis, tapi Tiang berikan arahan.
dari PLTPM, dari Dinas Pertanian, termasuk Dinas dari Koperasi Perdagangan Perindak. Masalah mafia ini belum selesai. Oke, tapi Tiang akan memberikan kesempatan, nanti dari DPD akan meminta kepada Bupati untuk menelusuri terkait dengan 3 pabrik seperti ini lagi. Oke, Tiang minta diturunkan tim nanti untuk ke Baluk, ke Melaya, sama ke Pengambengan. Ya, terutama tadi yang nama-nama yang sudah disebut. Ya, jadi menurut Tiang Niki belum tuntas rapat hari ini. Tiang berikan waktu nanti mungkin sekitar 1 bulan. Tadi Tiang akan kirimkan surat besok kepada Bupati. Tolong turunkan tim karena levelnya sudah Jembrana, kita akan pakai Kapolres, kan begitu nih. Atensi Kapolres, sebentar Tiang, sebentar siang Tiang jam 11 Tiang akan ketemu kejaksaan Kajari. Tiang akan minta, pokoknya kalau ada yang namanya mafia-mafia, pungli-pungli, macam-macam, urusan sama AWK. Ya, kalau misalkan dari aparat nggak becus ngurus, saya sampaikan ke Mabes. Kalau misalkan dari pemerintah juga nggak becus ngurus, mohon maaf, berikutnya nggak usah dipilih lagi. Kalau misalkan dari dinas-dinas juga nggak serius, mutasi. Udah, gitu saja. Saya memiliki kekuatan politik. Saya bisa ngomong, tinggal bisiki aja, ini kerja Bapak ini nggak bagus, masuk kota aja. Saya sering lakukan itu di Bali, Pak. Ini kerja perbekal nggak bagus nih, besok kerahkan masa, nggak usah dipilih lagi. Bendesanya nggak bagus, sekretaris camatnya nggak bagus, camatnya nggak bagus, mutasi masuk kota, jadiin itu staf di Pekutatan sana. Saya biasa lakukan itu, karena Tiang fungsi pengawasan undang-undang. Kalau you kerja bagus, kita dorong, tapi kalau nggak, mohon maaf, tidak ada support. Ya, karena masih banyak yang mungkin yang lebih becus untuk bekerja. Maka dari itu nanti terkait dengan yang nomor 3 rekomendasi Tiang dari Pemkab, nanti akan ditindaklanjuti tentang 3 pabrik yang lain. Nanti Tiang akan terima laporannya bulan Mei. Nah, semoga bisa diluruskan, dan kalau memang ada seperti itu, tapi mafia bagaimana dibereskan. Kalau memang melanggar undang-undang pidana, ya proses saja seperti itu. Apalagi ada hal-hal yang merugikan citra Jembrana. Yang nomor 4 terkait dengan masalah kajian tentang bayar-bayar niki, mungkin begini. Niki DPD secara tidak langsung melalui ada hikmah dari pertemuan ini sampun mempertemukan, kan nggak sengaja nih mempertemukan buyer dengan potensi 15 kontainer dengan Ibu. Ini sebenarnya kan kerjaan eksekutif sebenarnya ini. Harusnya Pak Kadis promosi kemana-mana baru dapat begini. Ini dengan 1 WA saya sudah pertemukan. Masalahnya adalah yang paling penting pasca pertemuan ini gimana? Ya. Yang paling penting itu adalah ada kajian Pak Kadis dengan tim, termasuk Pak Perbekal, kecamatan, itu memang benar-benar harus membuat satu kajian yang bisa kita tidak lanjuti, misalkan tentang carrying capacity. Bagaimana raw materialnya. Jadi pertemuan ini bukan hanya sekedar besok masuk koran, sebentar kita laporkan ke Bupati, selesai, enggak. Kalau urusan sama Tiang tuntas. Sama seperti Tiang dulu jaga arak, ada ribuan pengusaha arak di bawah koordinasi dan bimbingan kami. Kita tuntas bener sama bea cukai, sama kepolisian, sama pengadilan. Ya, jadi berani urusan sama AWK harus berani tuntas. Tiang akan tagih nanti dalam kunjungan kerja Tiang setelah Kuningan, saya akan periksa, saya akan mampir ke kantor. Munapi ini ke kajian tentang koko. Ya, Muna, bisa apa enggak? Bagaimana atau enggak? Jadi dengan kajian itu Tiang bisa bicara sama menteri. Tiang bisa bicara dengan investor. Jadi Tiang membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 lembar kajian tentang bagaimana koko fiber dan koko pit yang ada di Kabupaten Jembrana. Kalau memang tidak ada, ya sudah alihkan ke kabupaten lain. Kasih Selemadeg Raya. Kalau Jembrana memang tidak mau dibantu, ijen Selemadeg, ngomong sama bupatinya. Apalagi 1 jalur kan gampang. Di sini kan bupatinya nggak 1 jalur, susah. Nggak 1 jalur sama provinsi, nggak 1 jalur sama Jokowi. Gitu loh, apalagi susah secara politik. Jembrana susah, walaupun bupatinya hebat, wagubnya hebat, tapi kalau tidak ada ini nggak bisa. Kalau nggak ada lobby-lobby DPD, DPR nggak bisa jalan, apalagi partainya oposisi, nggak bisa, susah sudah. Maka dari itu mungkin beda kondisi zaman dulu Pak Winase, otonom baru-baru, dana duduk dengan sekarang beda sekali. Yang 1 jalur aja susah, apalagi yang nggak 1 jalur. Ini keperan Tiang sebenarnya. Ya, untuk dari parlemen, baik DPR maupun DPD. Yang nomor 5 terkait dengan masalah nanti masalah industri dan termasuk coklat tadi sudah dibahas. Ya, nanti Tiang akan periksa, nanti mungkin Tiang akan hubungi juga nanti koperasi coklat itu tindak lanjutnya seperti apa, termasuk juga dengan mesin-mesin yang diinginkan.
Jadi solusi untuk Bu Komang, seandainya Benjang misalkan menginginkan bantuan mesin, karena pemerintah nih kan tidak bisa memberikan kepada swasta, tetapi memang harus melalui badan hukum. Solusi untuk Bu Komang, pertama Ibu Komang membuat koperasi tentang koko. Ya, modal kan cuma 100 juta tuh. Ya, bisa dipakai misalkan niki anggota 60 orang niki atau petani-petani. Kumpulkan mantan di sini. Nanti Pak Berbekal ya, kalau memang niki karena lokusnya ada di Penyaringan, tolong dibantu fasilitasi. Nanti rapat saja di kantor Berbekal, diinventaris berapa menten petani yang supplier tentang masalah kopra nih, ya. Kalau misalkan disesuai dengan peraturan kan biayanya di koperasi niki kan ada biaya iuran niki, nah, karena iuran tinggal dibagi rata saja, semakin banyak anggota semakin murah. Ya, misalkan kalau cuman dibagi rata aja dari berapa 100 juta enggak dibagi 200 kan cuma 500.000 kan begitu. Kalau anggotanya cuma 20 ya 5 juta kan begitu. Silakan diatur mantan. Kalau si ibu niki punya koperasi nggak nyampe 6 bulan beres niki kok selesai nih, apalagi dibantu oleh Pak Dinas, Pak Kadis. Ya, kalau sudah buat koperasi ada dua potensi ke depan. Jadi ibu di sini di kantor ini ada PT, ya, ada koperasi. PT niki untuk running, kalau PT kan hak nih ke keluarga segala sesuatu investor. Kalau koperasi, Dika pertama kan bisa nekan harga, bisa ngatur orang, karena ada badan hukum, karena anggota. Nanti ibu jadi ketuanya langsung. Nah, ke depan ada dua mekanisme skema anggaran bisa direbut. Yang pertama, ibu bisa rebut yang namanya anggaran Menteri Koperasi. Ada banyak sekian triliun, dana di sana 5 triliun. Ibu tinggal butuh surat dari AWK mantan, bawa surat ini ke Menteri. Kirimkan tanda tangan beliau mengetahui, nanti bahkan dapat bantuan, hibah apapun namanya nih Kang. Dari Kementerian Koperasi UMKM nih ke Pak Teten itu. Yang nomor 2, Ibu Komang dan Koperasi bisa minta bantuan mesin. Ini bisa diajukan kepada Menteri Perindustrian. Seperti kemarin kita bantu mesin-mesin misalkan tentang masalah gula aren. Ya, kemarin didatangkan tuh mesin-mesin itu karena kita bantu, sudah kirim itu ke Bali. Nah, pabrik apapun kita mau yang UMKM yang menengah ke bawah nih bisa dibantu. Jadi menurut Tiang segera nih buat koperasi. Semoga kalau koperasi niki Ibu garap serius bulan April, kira-kira bulan Juni Juli sudah bisa minimal sudah rekomendasi dari dinas sudah turun, tinggal didaftarkan di notaris. Bulan Agustus sudah revisi anggaran APBN. Bulan Agustus ini adalah tentang anggaran perubahan. Ibu bisa ajukan kepada menteri dan 2 menteri ini untuk pengajuan yang namanya napi anggaran maupun juga bantuan mesin. Nanti tinggal tanda tangan ini. Walaupun ada syaratnya berapa tahun biasanya ya kalau untuk anggaran. Tapi kalau untuk mesin gampang, itu bisa. Itu karena lobby-lobby politik saja kan begitu. Nah, jadi tolong nanti di riset spek mesin seperti apa yang diinginkan, produk mana yang diinginkan begitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa melakukan apa-apa karena swasta, begitu ya. Jika yang kecuali memang ada investor dari bisnis to bisnis. BUMDes yang harapkan tolong disambut niki BUMDes anggaran dana desa dan yang lihat Gianyar Penyaringan niki sehat kan begitu ya. Mohon BUMDes kalau memang BUMDes Ibu misalkan dalam rentang waktu karena niki dari Bapak Michael dan Bu Jani niki ingin segera, kontainernya mau segera, ya solusinya mudah-mudahan bisa shift malam. Kalau enggak beli mesin baru, bisa juga BUMDes jadi investor. Begitu tinggal cari aja di Surabaya mesinnya berapa harganya kan begitu. Taruh di sini, penempatan di sini kan, nanti tinggal bagi hasil saja begitu. Jadi Bu Komang nggak perlu keluar dana, bikin namanya penyertaan modal namanya. Tinggal MOU saja. Ya, misalkan harga mesin misalkan berapa? 500 juta. Waktu 5 juta, ya 5 tahun misalkan. 1 tahun 100 juta kewajiban. Sama kayak nyicil deh. Enaknya sama BUMDes ini kan bagi hasil karena nggak pakai bunga kan. Tinggal dibagikan aja hasil seperti itu. Ya, karena bukan seperti pinjaman koperasi, bukan dengan LPD. Itu ya. Dibanding Ibu pinjam uang bank, berat itu ya. Karena bunganya tinggi sekali. Ya, menurut yang BUMDes dan BUMDes bisa klaim. Pak Berbekal bisa klaim itu. Pak Berbekal nggak perlu nyediain tanah, nggak perlu buat pabrik. Pak Berbekal cuma bawa anggaran mereka manten, masukin di sini. Pertama bisa dapat SDM, pertama bisa bekerjakan orang, bisa buat pabrik. Nanti besok Pak Berbekal kampanye turun kemana-mana bisa diklaim. Lihat kepemimpinan saya sudah bisa mutual dengan bisnis yang ada di sini, dengan penyertaan modal di sana, kan gampang sebenarnya gitu loh. Oke, jadi sebenarnya itu simbiosis mutualisme benar itu.
masalah tentang pengolahan limbah yang dukung ya, nanti yang monitor nih ke bagaimana. Jadi memang dari dinas jangan dipersulit. Kalau putra-putra daerah lancarkan saja semua, karena yang penting kita amdalnya sesuai, semuanya sesuai. Yang penting Niki bisa berjalan dengan memargi. Masalah minyak kelapa, Pak Kapolsek ini nanti tiang atensi Niki, nanti tiang cari kalau misalkan ada info di Bali tentang pabrik-pabrik minyak kelapa yang skala lokal lah kan begitu. Ya, itu silakan nanti bisa disampaikan kepada kami. Nanti tiang yang bawa investor, ya udah ini ada di Jembrana nih, mau disambut nggak? Mau diambil Mendoyo, mau diambil Pekutatan, Melaya, mau apa gimana? Kalau misalkan Jembrana nggak mau, kita bawa nanti ke tempat lain seperti ini, Kang. Yang penting, tapi tiang inginnya tetap Jembrana prioritas seperti ini, Kang. Nanti tiang akan riset siapa yang bisa nanti investasi di bidang minyak kelapa. Ya tiang rasa nih kalau seandainya jadi rekomendasi tiang koperasi subak sudah ada. Ya kalau terpaksa sekali ya anggen numun koperasi subak dulu ya untuk masalah pengajuan, karena Maret April ini kan udah APBN nih, boleh nih ke anggen numun, tapi ragane kan harus masuk juga ke anggota koperasi, susah juga begitu. Kalau memang buat koperasi ya tiang rasa harus segera buat tiang nih jadi koperasi pertama ini. Mungkin koperasi pertama tentang koko ya di Jembrana, bahkan di Bali ya. Ibu, ini yang pertama tuh selalu nomor 1 loh. Yang pertama kan diingat terus, buat aja nih ya. Jadi nanti tiang dukung. Kalau ada kendala-kendala di kantor pemerintahan urusan tiang. Ya masalah mempercepat, masalah gimana atensi tiang. Ya jadi kesimpulan bagaimana nih nanti Pak Michael dan Ibu Dani bisa disilakan ya. Saya pingin good news dan good story loh ya. Jadi kalau memang investasi yang benar, yang memang yang serius begitu ya, karena sudah nurunin senator nih. Jangan bohong nanti begitu ya, jangan PHP lagi kan. Malas saya kadang-kadang ya, banyak sama kayak Jembrana, banyak teman-teman datang mau buat sirkuit. Inilah, itulah, PHP semua kan. Sudah ganti bupati, sudah ganti macam-macam, nggak jalan-jalan semua. Jadi bukan kita a priori, tapi malas juga gitu loh. Tapi sekarang tergantung capacity ya. Nanti kalau misalkan nanti Ibu Komang nggak nyambut, tidak menyambut tentang ini, ya sudah ya, nanti Bu Komang jangan nyesel kalau seandainya nanti ada pengusaha baru gitu loh, maksudnya begitu loh ya, nanti bisa di AWK di depan nanti seperti itu ya. Jangan nyesel, itu hak kan begitu, karena saya punya argumen kan, saya aja dikasih apa sudah ngenalin nggak disambut bagaimana ya kalau ukuran begini ya 3 bulan bisa lah buat lah, jadilah kan gitu, makanya itu tapi kan tiang nggak mau ngambil lahan orang kan gitu, ya sudahlah, ini juga semeton tiang bagaimana, tolong sambut Niki dari keluarga, Jangan rasa demikian, saya ucapkan terima kasih, pertemuan ini sangat bermakna, terima kasih atas miskomunikasinya, akhirnya bisa ketemu dengan happy ending seperti itu ya. Kalau tiang di Balu mungkin marah-marah tiang udah bawa dirjen imigrasi mungkin ke sana ya, karena masalah yang lain, tapi ya setungkara lah, semua jalan Tuhan. Terima kasih Pak Kadis, semua yang hadir, yang hidup dengan Rama Santi, Om Santi, 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 Om.